Siang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan hari yang cerah. Dan siang hari ini Pak Pendeta juga bisa hadir. Terima kasih Pak. Baik, kita akan mulai ibadah kita di siang hari ini. Kita ibadah hanya 1 jam. Dan Bapak Ibu, kita nanti dibagikan untuk snack dan makan siang. Baik, kita mulai ibadah kita sambungkan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau Bapa yang sangat baik untuk kami. Engkau berikan hari ini Tuhan luar biasa. Engkau kumpulkan kami di tempat ini di Mount Hermon Church Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau setiap hari Kamis kami jalani ibadah ini Tuhan dengan setia Tuhan. Kiranya Engkau juga menjamah hati teman-teman kami yang ada di luar sana yang belum dapat hadir pada siang hari untuk mereka datang beribadah di tempat ini dan mereka bisa bertumbuh di tempat ini Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Jamah hati kami semua yang melayani tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau
Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Hari ini luar biasa. Boleh Bapak Ibu coba tengok pasangan yang Anda bawa siang hari ini. Mungkin suami, istri, teman, anak, dan saudara. Coba ditengok. Tuhan Yesus luar biasa untukmu. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa untuk kita yang melayani siang hari ini. Halo sis. Baik, kita nyanyi lagi pujian menyembah Tuhan. Sukacita semua. Amin. Lebih keras lagi, sukacita semua. Amin. Dalam Tuhan selalu kita sukacita. Coba kasih smile kiri kanannya. Tengok dong kiri kanan, dikasih smile. Smile-nya penuh arti. Kuasa Tuhan untuk hidupku. Baik, satu lagi pujian kita masih bisa bergoyang. Bisa lebih bergoyang lagi ya Pak. Pak Gembala setuju? 1 jam lagi ya. 1 jam lagi Pak Ibu Gembala. Yang kejam bukan tujuannya. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya.
Tapi hatinya harus merah dalam arti semangat. Yang hati kepala harus, yang kejauh dan jubahnya turun, seperti ampun yang dari heaven. Seperti Mount Hermon. Amin. Haleluya. Ada iman semua kita? Ada amin? Kita imani. Kita akan bertambah lagi. Saudara-saudara di samping kita, mungkin di sebelah kiri kanan kursi masih kosong. Tuhan akan tetapkan di sebelah kursi kiri kanan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kita sepakat. Tuhan akan memberkati. Baik Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke firman, ada satu pujian. Sama-sama kita angkat pujian ini. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biar tumbuh dan hidup di dalam hatiku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang kami tinggal adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
Semua yang kami lihat di kiri kanan kami bergerak di dalam dosa. Tetapi dalam Tuhan kami melihat terang. Terang-Mu mencahayai kami sehingga kami terbuka mata kami. Kami tidak berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi kami berjalan bersama dengan Kristus. Siang hari ini, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, mereka tahu persis bahwa firman-Mu adalah terang. Itulah sebabnya mereka menyempatkan waktu untuk menemukan cahaya itu, sehingga mereka keluar dari tempat ini. Mereka menyinari keluarga mereka, mereka menyinari usaha tangan mereka, bisnis mereka, mereka menyinari gereja mereka, dan semua yang kami sentuh disinari oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hati kami. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kuasa supernatural Roh Kudus bekerja dalam kami. Karena tanpa kuasa supernatural tidak mungkin kami memahami pikiran Allah. Itulah sebabnya kami mendekatkan diri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya terlebih bersuka cita berada di tengah-tengah saudara. Pertama-tama karena Yesus baik, tapi yang kedua karena ini pertama sekali saya melayani di tempat saudara bersama dengan istri tercinta. Ya, di depan saya ini, di samping saya adalah istri saya, dan terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang hari Sabtu yang lalu menghadiri jauh-jauh ke Bekasi, melewati macet, lembah dan gunung sampai di Bekasi. Dan terima kasih dengan Ibu Hana juga yang juga memberi waktu untuk datang ke sana. Kiranya Tuhan yang membalaskan segala kebaikan Bapak Ibu semua. Nah, saudara kasih Tuhan, karena waktu saya sangat singkat, maka saya percepat pembahasan firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Ku Mau Selalu Bersyukur. Sama-sama katakan, Ku Mau Selalu Bersyukur. Maka saya akan menerangkan ada 3 rahasia bagaimana orang bisa selalu bersyukur dalam hidupnya. Mari kita buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita mulai dari ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diambil segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara Tuhan, bagaimana supaya Anda selalu bisa bersyukur? Yang pertama, di ayat ke-14 dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu harus menjadi gaya hidup saudara. Mungkin saudara sering melihat quotes di Instagram atau di TikTok. Jika engkau ingin bersyukur, jangan lihat ke atas saja. Kadang-kadang lihat ke bawah. Kalau engkau lihat ke bawah, engkau akan lihat orang yang jauh lebih sulit daripada hidupmu. Maka dengan melihat mereka, engkau bisa bersyukur. Saya mau katakan kepada saudara, itulah filosofi yang salah. Itu filosofi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan jadikan orang yang di bawahmu sebagai objek untuk bersyukur. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang harus engkau lakukan adalah begini. Pada waktu engkau melihat orang yang di bawahmu, yang jauh lebih sulit dari hidupmu, kenakanlah kasih. Engkau mengasihi mereka, engkau tidak menjadikan mereka sebagai objek bersyukur. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita dalam hidup kita dilingkupi dengan gaya hidup kasih, maka baik waktu kita melihat orang yang jauh di bawah kita, maupun melihat orang yang setara dengan kita, ataupun kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita selalu bisa bersyukur. Katakan amin. Kenapa? Karena gaya hidup kita adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, kasih itu artinya melepaskan sesuatu. Kasih bukanlah kasih sebelum Anda melepaskan sesuatu. Kalau saya berkata kepada istri saya mengasihi, tapi saya tidak pernah melepaskan sesuatu untuknya, itu bukan kasih. Pada waktu saya mengatakan kepada dia sebelum menikah, saya mengasihimu, maka saya melepaskan sesuatu. Apa itu? Saya mengakhiri masa lajang saya nikahi dia, dan saya melamar dia di depan orang tuanya.
Waktu saya berkata kepada orang-orang miskin, saya mengasihimu, tapi saya tidak melepaskan sesuatu untuk memberkati mereka, itu bukan kasih. Kasih itu selalu bersifat melepaskan sesuatu. Kalau Anda mau hidup selalu bersyukur, maka lepaskan sesuatu setiap hari. Kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Pada waktu saudara berkata kepada istrimu, aku mengasihimu, engkau memberikan dia sesuatu, itu artinya melepaskan sesuatu. Pada waktu ego, harga dirimu engkau lepaskan, engkau tekan, itu juga melepaskan sesuatu. Itu kasih, saudara. Melepaskan sesuatu itu tidak selalu barang. Melepaskan sesuatu juga sometimes adalah harga diri. Pada waktu kita mengampuni orang yang menjahati kita, pada waktu kita mengampuni orang yang melukai kita, secara harga diri kita direndahkan. Dia yang salah, kok saya minta maaf? Secara harga diri, sepertinya kita tidak berharga. Tapi pada waktu kita melepaskan harga diri, dia yang salah, tapi saya yang duluan minta maaf, disitulah engkau sedang melepaskan sesuatu. Dan pada waktu engkau melepaskan itu, engkau sudah bersyukur kepada Kristus yang sudah lebih dulu mengampuni. Katakan saudara. Ini gaya hidup bersyukur. Yang kedua, ayat ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur selalu? Biarlah Kristus menjadi fokus hati kita, bukan kita, bukan ego kita. Orang yang terlalu fokus kepada dirinya tidak bisa bersyukur, saudara. Karena orang yang terlalu fokus kepada dirinya, dia dikasih oasis, dia bilang kenapa bukan aqua? Dia dikasih aqua, dia bilang kenapa bukan Limerga? Apapun yang dikasih kepadanya, dia akan bertanya kenapa bukan ini, kenapa bukan itu? Karena dia berfokus kepada dirinya. Maka selain Tuhan, supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, kita harus berfokus kepada Kristus. Sama katakan fokus kepada Kristus. Waktu khotbah di Bekasi, saya pernah mengajarkan ini, saudara ya, pandang salib. Bagaimana kau bisa bersyukur waktu misalnya ada kehilangan dalam keluarga? Bagaimana seorang ibu bisa bersyukur waktu dia melahirkan anaknya meninggal dunia waktu melahirkan? How? Engkau bisa bersyukur ketika memandang salib. Engkau berkata, Tuhan, anakku meninggal waktu lahir memang masalah, membuat hatiku luka. Tapi ini bukan masalah terbesar. Masalah terbesarku adalah dosa dan maut, dan engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Maka sekalipun hari ini aku dalam duka, aku masih bisa bersyukur karena aku tahu apa yang aku syukuri. Aku bersyukur aku diselamatkan, dosaku sudah diampuni di atas kayu salib. Bersyukur dalam segala hal hanya menjadi logis kalau kita memandang salib. Orang di luar Kristus tidak bisa melakukan itu, karena orang di luar Kristus tidak punya Kristus, tidak punya salib. Anda punya salib. Di atas salib itu semua masalah saudara sudah diselesaikan. Yesus berkata apa? Telesteta, sudah selesai. Seorang tidak akan pernah membiarkan pencuri masuk ke dalam rumahnya. Tapi orang Kristen seringkali membiarkan kekhawatiran masuk ke dalam hidupnya. Ya kan? Tapi kita jangan. Saya punya saudara, kalau Anda pulang ke rumah hari ini, tidak ada seorang pun yang akan buka pintu dan mengatakan kepada pencuri, silakan masuk ke dalam. Kita akan mengunci pintu. Demikian dengan kekhawatiran, saudara. Demikian dengan ketakutan. Kita jangan biarkan itu masuk. Kita harus ingat bahwa di dalam hati kita yang bertakhta adalah Kristus. Maka semua hal yang tidak datang dari Kristus kita harus lawan. Kita harus tentang. Dalam nama Yesus aku lawan. Dalam nama Yesus aku lawan. Dalam nama Yesus aku lawan. Kita jangan biarkan pencuri masuk. Kita kunci hati kita supaya hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Perhatikan saudara kasih Tuhan, kekayaan yang dimaksud di sini adalah kekayaan akan perkataan Kristus. Alkitab sering membicarakan kekayaan. Ya, terutama dalam perjanjian lama. Memang dalam perjanjian lama, kekayaan itu sering disinggung dalam hal materi. Itulah sebabnya Abraham dibuat kaya, Salomo dibuat kaya, Daud dibuat kaya. Tapi kalau Anda masuk dalam perjanjian baru, saudara akan menemukan satu teologi yang baru, di mana kekayaan tidak lagi berfokus kepada materi,
tapi berfokus kepada perkataan Kristus. Jadi dalam pandangan para rasul, orang yang kaya adalah orang yang kaya akan perkataan Kristus. Di mana dalam hidupnya, hatinya, perkataannya, pikirannya, semuanya tentang Kristus. Nah, bagi para rasul, ini orang kaya. Kenapa? Karena orang seperti ini selalu punya perbendaharaan. Kalau Anda adalah seorang bendahara, Anda selalu punya uang untuk membeli sesuatu. Orang yang kaya akan perkataan Kristus, dia punya perbendaharaan perkataan Kristus. Sehingga pada waktu dia menghadapi masalah, dia selalu punya sesuatu kata-kata untuk menyelesaikan masalah itu. Dia selalu punya firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun itu. Karena dia kaya akan perbendaharaan. Bukan perbendaharaan uang, tapi perbendaharaan perkataan Kristus. Dan siapa jawabannya? Kemanapun dia pergi, dia hadapan masalah, ya keluar kata-kata Kristus, kata-kata firman. Tapi orang yang miskin akan perbendaharaan, mudah kecewa, mudah putus asa. Tahun 2022 bulan Desember, saya diserang masalah bertubi-tubi. Sebelum saya bertunangan dengan istri saya, sesungguhnya saya sempat tunangan sebelumnya. Ya, saya tunangan itu pada tahun Agustus 2021. Dan Bapak Ibu tahu, Desember 2022, tiba-tiba saya tertelepon dari Nias. Mereka dari pihak keluarga wanita secara sepihak memutuskan semua hubungan pertunangan kami dari Nias. Mereka mengatakan sudah selesai. Telestetai. Tapi ini bukan telestetai positif, ini negatif. Sudah selesai. Bapak Ibu, sebagai laki-laki yang saya sudah memperkenalkan wanita ini di Instagram saya, di Facebook saya, kemanapun saya khotbah, saya bilang saya sudah tunangan. Saya tunjukkan cincin. Kemanapun saya khotbah, saya bilang saya sudah tunangan. Karena memang saya jaga, jangan sampai ada gadis-gadis yang mau menggoda saya. Ya, saya begitu. Kemanapun saya pergi, tiba-tiba diputuskan begitu, Bapak Ibu, secara manusiawi, saya lemah. Belum selesai masalah itu, tiba-tiba saya ikut arisan seorang teman. Saya sudah kasih ikut berapa juta, sudah banyak uang saya masuk. Tiba-tiba teman saya ini bawa kabur uang itu pulang ke Nias. Padahal Pak Gembala tahu itu uang adalah uang hasil PKPK saya pelayanan. Saya hidup dari pelayanan, kan? Itu saya tabung di situ. Tiba-tiba dibawa kabur pulang kampung, saudara. Tidak selesai masalah itu. Tiba-tiba datang masalah di gereja. Tiba-tiba pada waktu acara Natal itu adik saya dimaki-maki di depan banyak orang. Sebagai seorang abang, saya nggak bisa tahan karena sudah ada masalah-masalah sebelumnya. Pada waktu ada masalah baru, saya langsung meledak. Dan datanglah masalah baru. Di situ saya mulai dicap pendeta Joey adalah pendeta yang emosional, pendeta yang pemarah. Padahal mereka tidak tahu latar belakang apa yang sudah terjadi. Bertubi-tubi masalah itu. Yang keempat, tiba-tiba penyakit kronis saya kambuh. Karena semua masalah itu, penyakit kronis saya kambuh. Saya masuk IGD sebanyak 3 kali. Tengah malam, saya sudah berpikir saya akan mati. Saya berpikir saya sudah mati. Saya akan mati. 3 kali masuk IGD, ICU. Akhirnya Bapak Ibu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya waktu itu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya melakukan sesuatu. Saya akan kasih ilustrasi seperti ini, saudara. Saya minta istri saya untuk maju ke depan, untuk bela. Saya akan pakai dia sebagai ilustrasi. Boleh berikan semangat buat dia, Bapak. Oke. Nah, ini kemarin mama mertua saya atau mamanya dia barusan pulang kampung. Ya. Oke. Saya minta istri saya, kamu hitung 1 sampai 10. Ya. Gimana kabar mama di kampung? Baik-baik. Saudara kasih Tuhan, perhatikan ini. Khawatir, ketakutan itu, cemas itu, secara psikologis dia tidak bisa langsung angka 10. Depresi itu selalu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Semakin hari semakin lama Anda memikirkan kekhawatiran itu menjadi depresi. Maka
Apa yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan depresi itu? Saudara harus intervensi di tengah. Pada waktu istri saya tadi bilang 1, 2, 3, 4, 5, di angka yang kelima saya intervensi dengan sebuah pertanyaan, gimana kabar mama di rumah? Demikian dengan kekhawatiran. Supaya kekhawatiran itu tidak menjadi depresi, maka dia harus diintervensi di tengah. Bagaimana kita mengintervensi kekhawatiran kita? Dengan di ayat ini dikatakan tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu memuja syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ternyata bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan bisa mengintervensi kekhawatiran. Pada waktu itu terjadi kepada saya, tunangan saya memutuskan pertunangan. Jangan berubah. Dia sedang turun, nanti saya. Yang kedua, uang saya dibawa kabur. Yang ketiga, ada masalah di gereja. Yang keempat, penyakit kronis saya kambuh. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Setiap hari pekerjaan saya cuma satu, saya tutup pintu kamu dan saya intervensi kekhawatiran itu. Saya bernyanyi, ku mau selalu. Ibu boleh iringi kita? Sekalian Bapak Ibu, saya minta istri saya untuk memperdengarkan suara merdunya. Saya bisa ambil mic-nya. Ya, silakan. Membalas cinta oleh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama kita pakai berdiri dari awal kita katakan, dengan apa ku membalas dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu, saya tidak tahu kekhawatiran apa yang menghampirimu hari-hari ini. Apakah itu dalam keluargamu, apakah itu dalam pekerjaan, bisnismu, apakah itu dalam gereja. Hari ini, mari intervensi kekhawatiran itu dengan bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, Dia akan turun tangan atas kita.
Pada waktu saya menghadapi masalah yang saya sebutkan tadi, ketika saya bernyanyi, ketika saya bersyukur, tiba-tiba Tuhan turun tangan atas saya. Masalah saya, penyakit saya disembuhkan. Uang itu dikembalikan lebih besar melalui mukjizat Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mengirimkan seseorang pengganti yang lebih baik untuk menjadi pendamping hidup saya. Ketika kita bersyukur, ada mukjizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan dalam hidup kita. Mari hari ini sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu jaga. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saya berdoa semua yang terlibat dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, dipenuhi dengan perkataan Kristus, dan hari kita keluar dari tempat ini, engkau penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus, semua yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berdoa dengan silakan duduk. Amin. Pujian barusan, ku mau selalu bersyukur. Kita selalu mau bersyukur. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman hari ini, dan juga pujian penyembahannya dari Ibu. Luar biasa. Kapan bisa lagi menjadi orang saya spontan. Kalau kasih ekspresi hidup saya begitu. Anytime Ibu Gembala, anytime. Kita agendakan. Jangan terburu-buru ya misi ya. Tapi gak apa-apa, kami ngarep.com. Kami berharap. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati untuk Bapak dan Ibu, untuk rumah tangga yang baru. Jangan lupa juga Pak, saya tidak malu-malu. Kalau udah mau, Ibu Bapak sudah mengikuti doanya ya Pak. Ya Ibu ya. Jangan salah kayak Pak Gembala tadi ya Pak Pendeta. Yang pertama bahkan doain saya Pak ya, Ibu ya. Pak Gembala, Ibu Gembala tahun ini iman, saya iman. Dan saya amin. Saya tidak malu-malu ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Jo tadi dan Pak Joyman. Saya salah. Maaf Pak. Bapak diam aja Pak Besar. Maaf ya Pak. Ya, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang sudah diberikan tadi oleh Pak Joel, menjadi berkat untuk hidup kami, setiap langkah kami. Kami akan selalu mengucap syukur apapun itu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau dengar Tuhan doa kami, anak-anakmu, terutama kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami selalu berharap, bersyukur untuk tempat ini Tuhan. Dan kami selalu menghitung setiap saat Tuhan. Semoga Tuhan memberikan
jiwa-jiwa yang datang di tempat ini Tuhan untuk memuji Engkau dan mereka bisa bertumbuh di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang ini kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan kembali. Dan setiap tangan-tangan yang memberikan Kau berkati. Tidak ada yang gagal perkara apapun Kau buat menjadi baik. Tidak yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada satu pujian yang mengingatkan kita untuk di hari ini kita memakai baju yang merah. Ini pemain keyboard sudah main musiknya, jadi saya agak nggak bisa berhenti. Kita sama-sama memberikan persembahan kita dengan lagu baik. Ada pengumuman dari gereja Mount Hermon. Oh ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta, saya memperbaiki Pendeta Joyman Baru beserta Ibu atas pemberitaan firman-Nya ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu, juga memberkati untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Amin. Di sini Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Puji Tuhan sehat ya Pak Gembala kita. Juga Ibu Gembala hadir hari ini. Waduh, luar biasa untuk saya. Karena siang ini Ibu Gembala bisa hadir. Puji Tuhan. Di sini untuk hari Jumat ada praise worship. Untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini di setiap hari Kamis, yang memang setia hadir di hari Kamis, jangan lupa hari Jumat pun kita tetap beribadah di tempat ini, praise worship jam 18.00, jam 6 sore. Jadi kita bisa sama-sama beribadah di sini, juga berbagi berkat. Makan malam, sore sudah ada di tempat ini setelah kita ibadah. Baik, terima kasih.
Dan ini untuk Bapak Ibu yang mau memfollow untuk kegiatan semua dari Gereja Mount Hermon, ada di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Baik, kita masuk ke mari Bapak Ibu kami undang untuk semua berdiri. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah singkat, ibadah kantoran Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun singkat, tapi kami sungguh diberkati. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Joyman Tuhan, dan juga diberkati oleh puja penyembahan oleh istrinya Tuhan. Diberkati mereka berdua dan segera punya momongan Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata dalam Kejadian 1 ayat 8, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Itulah sebabnya punya anak itu bukan keinginan suami istri, tapi punya anak itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika kita imani perintah Tuhan tidak pernah gagal, maka kita akan beranak cucu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Pendeta Joyman semakin heran dan dahsyat Tuhan. Pelayanan semakin banyak mencapai banyak jiwa dan membawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga setiap kami yang hadir, berkati usaha pekerjaan kami, diberkati juga Tuhan khususnya di tempat kami berada. Ratu Plaza Tuhan diberkati Tuhan. Keberadaan gereja akan menarik banyak jiwa datang, menarik banyak pengunjung, karena itu sesuai dengan firman-Mu. Ketika Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berikan kami juga kesehatan yang sempurna. Semua kami sehat, tidak ada yang sakit Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami. Apapun kesalahan pemimpin, orang Kristen tidak boleh menghujat. Karena apa? Kita bukan dalam posisi hakim. Izinkan Tuhan untuk menjamah mereka. Itulah sebabnya peran kita adalah mendoakan pemimpin kita. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, agar beliau sehat bersama istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya sehat semua dan berhasil semua, sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga jajaran menteri Tuhan, berkati juga pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota, agar negara kami Tuhan sejahtera. Bahkan diprediksi oleh Bank Dunia, bahkan juga lembaga-lembaga kredibel lainnya Tuhan, bahwa negara kami tahun 2045 akan menjadi negara maju nomor 4 terbesar di dunia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan tahun 2024 ini adalah tahun pemilu, tahun pemilihan legislatif Tuhan. Ini adalah pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Itulah sebabnya karena pesta ada sukacita, ada kegembiraan untuk kami memilih para pemimpin kami Tuhan. Tanggal 14 Februari nanti Tuhan, kami berdoa agar terpilih pemimpin presiden yang punya hati untuk bangsa ini,
agar terpilih anggota dewan yang punya hati juga untuk bangsa ini, sehingga negara kami sungguh-sungguh terjadi negara maju Tuhan, sesuai dengan prediksi banyak lembaga-lembaga dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sebentar akan kami akhiri ibadah kami. Setiap kami juga memperoleh berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita semua, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.